halaman 44 bawah. Wah, kalau begini cepat hatam ya. Wasyirku anwa'un katsirah wa dhabituhu, syirik itu beberapa macam yang sangat banyak. Wa dhabituhu, kesimpulannya, anna man sarafa syai'an min anwa'il ibadati, sesungguhnya orang yang membelokkan sesuatu dari beberapa macam ibadah, membelokkan li ghairillah, kepada selain Allah, fahuwa musyrik. Wasyirku naw'ani, syirik itu ada dua macam. An-naw'ul awwalu syirkun akbaru, syirkun akbar. An-naw'ul tsani syirkun asghar. Ini ada di kitab Tauhid Muyassar, tapi nggak apa-apa untuk pengulangan supaya ingat lagi. Ada syirkun akbar, ada syirkun asghar, syirik yang lebih besar karena ada yang lebih kecil, syirik yang lebih kecil karena ada yang lebih besar. Asyirkul akbar, syirik yang lebih besar, yang paling besar, huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi kama sabaq, memalingkan, membelokkan suatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, kama sabaqa, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Wa hadha an-naw'u yukhriju sahibahu minal millah, dan macam yang ini, akbar ini, mengeluarkan pelakunya dari agama ini, murtad berarti. Siapa yang melakukan itu berarti keluar dari agama Islam, berarti dianggap murtad. Wa yuharrimu ala sahibihi dukhulal jannah, dan mengharamkan atas pelakunya masuk surga, haram masuk surga. Wa yukhalliduhu finnar, dan mengekalkan apa syirik akbar ini kepada pelakunya di dalam neraka. Wa yuhbitu jami'al a'mali, dan menghancurkan seluruh amal-amal, seluruh amal-amal. Jadi kalau sampai mati dalam keadaan melakukan syirik, walaupun hanya satu, bahkan mungkin baca seperempat, sepersepuluh, saking kecilnya, misalkan tadi contohnya nyembelih lalat untuk patung ini, amal yang segitu banyaknya selama hidup itu, kalau dia tidak tobat, mati hancur semua, lempur semua. Wa yubihu damahu wa malahu, dan membolehkan darah dia dan harta dia, boleh dihukum mati, boleh diperangi, diambil hartanya. Fahuwa qabihun min iddati wujuhin, syirik akbar itu sangat jelek dan ditinjau dari banyak sekali wajah, banyak sekali arah atau tinjauan. Awalan fahuwa qabihun min iddati wujuh, itu syirik akbar itu sangat jelek dari banyak macam. Awalan annahu yaj'alu sahibahu kafiran musyrikan. Sungguhnya syirik akbar itu menjadikan pelakunya itu menjadi kafiran musyrikan, kafir jenis musyrik. Thaniyan annal ini mengulangi tadi, tapi mendasari dengan dalil ya. Annal musyrika qad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguhnya orang musyrik, sungguh Allah mengharamkan atas dia surga dan tempat kekal dia neraka, dan tidak ada orang yang zalim yang menolong. Wa tahrimu bimakna al-man'u. Tahrim di sini pengertiannya adalah pencegahan. Apa? Mana kerennya sekarang pencekalan, dicekal. Pencekalan selamanya. Min dukhulil jannah man'an batan, dengan dari masuk surga dengan pencegahan yang habis total. Jadi haram di sini maksudnya
betul-betul dicegah, tidak boleh masuk selamanya. Nauzubillah min dzalik. Wa lihadza qala wa ma'wahun nar. Karena inilah Allah berfirman wa ma'wahun nar. Lamma harrama minal jannah sarat an-naru hurrima ya. Lamma hurrima minal jannah, ketika dia diharamkan dari surga, sarat an-naru ma'wah, maka jadilah neraka tempat kekal dia abadal abad, selama-lamanya, abadan abadi, wala yakhruju minha abadan, dan tidak keluar dari neraka selamanya. Wal a'yadu billah, wal a'yadu billah, na'udzubillah min dzalik. Inna ajsamakum 'alan nar. Orang dibakar saudara selamanya bermiliar-miliar. Kalau sekarang enggak cukup ya. Triliun tahun ini. Triliun terus enggak berhenti saudara. Allah Akbar. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Salisan, jeleknya syirik besar itu, ya kayak gini ini diingat-ingat saudara. Diingat-ingat, ya Allah jauhkan kami ya Allah dari kesyirikan ya Allah. Kata Nabi Ibrahim apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim saudara. Bagaimana kita ini kok belum tersentuh misalkan. Subhanallah, betapa lemahnya keyakinan saya ini. Betapa lemahnya akidah saya ini. Betapa lemahnya hubungan saya dengan Allah. Orang saudara kerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan, nggak kemana-mana. Itu digelari apa? Digelari apa? Disebut apa? Pegawai yang teladan, apalagi setia, memiliki loyalitas yang tinggi. Wah, pujian-pujian. Nah, itu kita melihat itu orang yang gila pangkat, gila pokok itu begitu setia. Bagaimana kita tidak setia dengan Allah? Allahu Akbar. Kita tidak bisa sujud lama kayak Nabi Muhammad. Sujud itu seperti orang baca surat Al-Baqarah. Itu saudara karena tauhidnya itu luar biasa kepada Allah. Tadzallulnya, khuduknya tadi itu yang disebut itu. Kita itu sampai di mana, saudara? Kita ini sampai di mana? Sujud sepertiga malam kepada Allah sampai seperti apa kita? Orang zaman dulu Ibnu Umar, kalau sujud lama, sujud semua malam sampai lama. Hadhihi lailatus sujud kan. Ini adalah malam sujud saya. Kadang-kadang rukuknya lama. Itu kan posisi tazallul, menghamba kepada Allah, lama rukuknya. Hadhihi lailatul ruku'. Sufyan Ats-Tsauri pernah sholat sunnah sujud kedua di Masjidil Haram habis maghrib, rakaat kedua, sujud kedua terakhir sampai azan isya. Nah, coba orang mikir kijane sujud apa keturun ini. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita nggak ada apa-apanya dengan orang zaman dulu, saudara. Bagaimana tadzallulnya, itu ibadah namanya. Sekarang kita belum mengerti manisnya ibadah itu seperti apa. Karena apa? Karena kita belum mencoba. Bahkan belum tahu. Ibadah itu apa ya ngerti. Pokoknya sholat. Bahkan sekarang yang sholat imamnya lama. Sholat itu menjadi musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tobat ini. Orang ngerti wong bure ana sing loro. Itu alasannya itu. Sehingga sholat subuhnya tidak pernah mendekati sunnah aja, nggak pernah. Bagaimana sunnah Nabi? Bacaannya lama. Nabi itu sampai 60 ayat. Khalifah Abu Bakar, coba surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, Khalifah Ali surah Al-Anbiya, Khalifah Umar surah Yusuf. Bagaimana zaman baca surat Yusuf dalam salat subuh? Jauh kita ini, saudara. Masih jauh. Jangan merasa karena aku ini yang penting, mesti surga gitu aja. Padahal lahannya terus, HP-nya terus, nggak pernah berhenti.
Nah, itu zikir terus gini zikir adik care kan yang oh Allahu Akbar. Dan coba saudara ini dihayati betul. Syirik ibadah seperti apa harus untuk Allah, nggak boleh sedikit pun. Jadi betul-betul kan dikatakan tadi, sebagian ulama mengatakan ghayatul mahabbah, ibadah itu polnya mahabbah, rasa cinta. Ghayatut taqarrub, tingginya polnya mendekat kepada Allah. Nah, itu perlu perenungan, perlu penghayatan, belajar semua. Jangan dikira wah yang pantas begitu ya yang kiai-kiai itu, enggak. Semua hamba sama di depan Allah sama. Siapa yang lebih dekat kepada Allah, dialah yang paling top kepada Allah. Siapa yang lebih kuat, lebih konsen, lebih tauhid kepada Allah, dialah yang paling berharga, manusia paling terhormat di sisi Allah. Di sisi Allah. Tayyib, fahim tu? Salisan annallaha, mana tadi? Sudah. Harramal musyrika minal maghfirah. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengharamkan orang musyrik dari pengampunan. Musyrik itu diharamkan diampuni oleh Allah. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan pernah mengampuni jika disekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain itu masih ada peluang. Fal musyriku idza mata 'ala syirki. Ini perhatikan kalimat ini. Orang musyrik ketika mati dalam keadaan syirik, la tama'a lahu fi maghfiratillahi subhanahu wa ta'ala ma lam yatub minhu, maka tidak ada tamak, tidak ada harapan yang banyak bagi dia di dalam pengampunan Allah. Sama sekali dia nggak akan punya harapan. Malam yatub minhu, selagi belum tobat dia minhu dari kesyirikan. Na'udzubillah minasyirik. Wa innamal maghfiratu min duni taubatin liman sya'allah. Ini yang saya terangkan tadi. Dan sungguhnya pengampunan itu wa innamal maghfirah min duni taubatin, walaupun belum tobat, itu liman sya'allah, untuk orang yang Allah menghendaki. Wa innamal mu'minuna min dunillahi taubatan liman sya'allah khassatan bidzunub allati hiya duna syirki. Itu khusus untuk dosa-dosa allati hiya, yang hiya dosa itu duna syirki, selain syirik atau di bawahnya syirik. Yaitu dalilnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pengampunan itu umpama mati belum tobat, terus ada pengampunan sesuai dengan kehendak Allah, tahta masyiatillah, itu khusus dosa-dosa di bawahnya syirik. Kazina, seperti zina, wasariqah, mencuri, wasyurbil khamri, minum arak. Itu masih ada harapan, apalagi sudah di kafaroi. Apa? Kalau masih bujangan dijilid, contohnya zina dijilid berapa? 100. Kalau berkeluarga atau sudah orang itu dirancam sampai mati, itu sudah kafarohnya. Fa insyaallah sudah diampuni besok di depan Allah. Cuman kalau sampai belum tobat, itu masih punya harapan, karena itu bukan syirik. Karena itu bukan syirik. Cuman harapannya itu Allahu a'lam, tahta masyiatillah. Kalau tidak diampuni langsung karena perbuatan-perbuatan baik yang lain, seperti WTS yang ngasih minum anjing tadi, Allahu a'lam perbuatan apa yang bisa itu Allah, tahta masyiatillah. Kalau nggak ada begitu berarti disiksa dulu sesuai dengan nilai dosanya, di dalam neraka disiksa dulu. Seperti mencuri belum dipotong, minum arak belum dijilid misalkan. Wa ghairi dzalik minal muharramat, dan selain demikian itu dari yang diharamkan. Wal kabair allati, dan dosa-dosa besar allati la tasilu ila haddis syirki, yang belum sampai kepada batas kesyirikan. Riba contohnya, tapi belum sampai ke batas kesyirikan. Fahiya
tahta masyiatillah. Maka dosa-dosa itu di bawah kehendak Allah, tergantung Allah. Insya'a ghafara li ashabiha, jika menghendaki siapa Allah maka mengampuni kepada pelaku-pelakunya. Wa insya'a adzabahum, dan jika Allah menghendaki maka menyiksa siapa Allah pada mereka para pelaku. Menyiksanya biqadri dzunubihim, sesuai dengan kira-kira dosa mereka. Tsumma yukhrijuhum minan nar, kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka. Wa yudkhiluhumul jannah, dan memasukkan mereka ke dalam surga. Sebab apa? Bitauhidihim wa imanihim, sebab tauhid mereka, di dalam beribadah betul-betul mengesahkan Allah, tidak ada syirik. Wa imanihim, dan keimanan mereka. Wa haula'i yuqalu lahum, dan mereka ini dikatakan kepada mereka, dinamai, digelari usatul muwahhidin. Para ulama mengistilahkan usatul muwahhidin, orang-orang yang maksiat di antara para muwahhidin, orang mentauhidkan Allah tapi dia melanggar itu. Lakin idza lam yughfar lahum, akan tetapi jika tidak diampuni siapa lahum mereka, fa innahum la yukhalladuna finnar, maka mereka tidak dikekalkan di dalam neraka. Kama yukhalladul kuffaru, sebagaimana dikekalkan siapa orang-orang kafir. Wa abadatul asnami, dan penyembah-penyembah patung. Wal musyrikun, dan orang-orang musyrik. Walaupun melakukan zina, yang penting dia masih iman, itu masih ada harapan. Walaupun dia masuk neraka, masih punya harapan. Cuman harapannya itu apa tadi istilahnya? Tahta masyiatillah, di bawah masyiahnya Allah. Makanya besok itu sampai dalam hadis diterangkan, besok di hari dekat hari kiamat sampai ada orang yang hanya bisanya itu apa? Allah, Allah. Karena ilmu nggak ada saat itu. Ngenalinya cuman Allah, itu bisa selamat dia. Sesuai dengan masanya masing-masing. Makanya intinya mengesahkan Allah dengan ibadah itu yang paling utama, harus diperhatikan, saudara.